Saat mendengar semua itu, tubuhku terasa lemas, badanku gemetar. Tangisku tahan tertahankan. Aku seperti kehilangan pijakan. Bukan karena jijik, bukan karena marah, tapi karena aku tidak pernah membayangkan kenyataan seperti itu. Aku menangis. Namaku Siska. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan bilang, aku wanita yang beruntung. Aku menikah dengan pria yang tampan, mapan, sopan, dan tidak pernah membuat masalah. Namanya Dylan. Aku mengenalnya dari seorang teman kantor. Saat pertama kali bertemu, kesanku sederhana. Dylan tidak banyak bicara. Ia tidak suka pamer. Cara berpakaiannya rapi, pembawaannya tenang dan berwibawa. Entah kenapa, aku merasa nyaman saat ia menyatakan ingin serius denganku. Aku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Awalnya, semua berjalan baik, sangat baik. Aku tinggal di rumah yang nyaman, tidak pernah kekurangan uang. Setiap kebutuhan selalu tersedia. Kalau aku ingin sesuatu, Dylan selalu berusaha memenuhi. Dia juga tidak pernah berkata kasar, tidak pernah membentak, tidak pernah pulang dalam keadaan marah. Semua terlihat sempurna, tapi ada satu hal yang perlahan membuatku gelisah. Hal kecil yang awalnya kuanggap tidak penting, namun lama-lama berubah menjadi pertanyaan besar yang terus menghantuiku. Setelah 3 bulan menikah, aku mulai sadar ada sesuatu yang berbeda. Dylan tidak pernah menyentuhku, tidak pernah meminta dariku untuk memenuhi kebutuhan batin. Aku sering dan selalu bertanya dalam pikiranku, meskipun kami hidup seperti suami istri, tapi sekaligus seperti 2 orang sahabat yang tinggal dalam satu rumah. Dylan bekerja malam hari. Ia memiliki sebuah kafe di pusat keramaian kota. Pagi hari baru pulang, lalu mandi, sarapan, dan tidur sampai sore. Sedangkan malam hari, saat aku berada di rumah, ia bekerja. Waktu kami bersama sangat sedikit. Aku berusaha memahami. Mungkin memang pekerjaannya seperti itu. Mungkin ia kelelahan. Mungkin nanti semuanya akan membaik. Yang membuat hatiku semakin penuh tanda tanya adalah sikap Dylan yang selalu sama. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, awalnya aku menganggap itu hal biasa. Mungkin memang dia lelah karena bekerja hampir semalaman. Tapi semakin hari, semakin banyak hal yang terasa aneh. Setiap kali aku duduk di dekatnya dan mencoba bersandar di bahunya, dia selalu bergeser pelan. Tidak kasar, tidak juga marah. Namun, seperti ada jarak yang sengaja ia buat di antara kami. Saat aku memeluknya dari depan, dia sering menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Aku capek sayang." Kalimat itu begitu sering ku dengar, sampai aku hafal nadanya. Kadang, dia bilang badannya kurang enak. Kadang, pusing. Kadang, mengantuk. Selalu ada alasan yang terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa, hatiku tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yang paling membuatku bingung, setiap kali kami berdua saja, dia hampir selalu membelakangiku. Saat duduk menonton televisi, saat berbaring di tempat tidur, bahkan saat kami berbicara santai, seolah-olah ia berusaha menghindari tatapan mataku. Aku sering memperhatikannya diam-diam. Dalam hati aku bertanya, apa sebenarnya yang sedang dia sembunyikan dariku? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, aku memilih menahannya. Aku tidak ingin menuduh, aku tidak ingin membuat masalah. Aku hanya berusaha bersabar, berharap suatu hari nanti dia mau membuka semua yang selama ini ia simpan sendiri. Tapi bulan demi bulan berlalu, perasaanku justru semakin tidak tenang. Setiap malam, saat duduk sendirian di ruang tamu, pikiranku mulai berkelana kemana-mana. Apa aku kurang menarik? Apa aku melakukan kesalahan? Apa Dylan sebenarnya tidak mencintaiku? Pertanyaan itu terus muncul dan tidak pernah mendapatkan jawaban. Suatu malam, aku membesiskakan diri. "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" Dylan menoleh. "Tanya saja sayang." Aku menelan ludah. "Kenapa selama ini Mas seperti menjaga jarak dariku?" Senyumnya perlahan memudar, namun ia tetap terlihat tenang. "Aku cuma capek kerja." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa tidak membuat hatiku tenang. Justru semakin membuatku penasaran. Sampai akhirnya rasa penasaran itu mengalahkan semuanya. Suatu malam aku memutuskan pergi ke kafe milik Dylan tanpa memberitahunya. Aku datang diam-diam. Awalnya hanya ingin melihat bagaimana ia bekerja. Namun apa yang kulihat malam itu membuat jantungku berdebar keras. Dari kejauhan, aku melihat Dylan berbeda. Sangat berbeda. Cara berbicaranya, cara tertawanya, cara bergaul dengan para pelanggan. Seolah ada sisi dirinya yang tidak pernah kulihat selama ini. Aku berdiri mematung. Tubuhku dingin. Pikiranku mulai kacau. Aku tidak langsung pulang. Aku menunggu hingga kafe tutup menjelang pagi. Dylan keluar bersama seorang pria
yang kukenal sebagai salah satu karyawannya. Mereka pergi menggunakan mobil yang sama. Entah kenapa, aku memutuskan mengikuti dari belakang. Dadaku berdebar semakin keras. Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kucari. Mobil itu berhenti di sebuah penginapan. Aku terpaku. Dunia seperti berhenti berputar. Pikiranku langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Aku pulang dengan langkah lemas. Sepanjang perjalanan, tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat. Aku memendam semuanya sendirian. Saat Dylan pulang, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku masih menyiapkan sarapan, masih mencuci pakaiannya, masih tersenyum. Padahal di dalam hati, aku seperti sedang tenggelam. Semakin lama aku semakin tidak kuat. Akhirnya suatu sore, saat kami hanya berdua di rumah, aku membesiskan diri bertanya, "Mas, sebenarnya apa yang Mas kerjakan selain di kafe?" Pertanyaan itu membuat wajah Dylan berubah. Ia terdiam lama sekali, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehilangan ketenangan. Ia duduk perlahan, lalu menunduk. Aku capek menyimpan semuanya sendirian. Kalimat itu membuat jantungku berdetak semakin cepat. "Apa maksudnya, Mas?" Air mata mulai menggenang di matanya. "Kalau setelah mendengar semuanya kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Tubuhku semakin tegang. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan benar, malam itu Dylan menceritakan seluruh masa lalunya. Masa lalu yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia mengaku pernah menjalani kehidupan yang salah, pergaulan yang salah, keputusan-keputusan yang sekarang sangat ia sesali. Ia mengaku pernah mengubah dirinya, mengubah jati dirinya, pernah mengoperasi alatnya, jadi seperti punya wanita. Karena tekanan lingkungan dan berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat mendengar semua itu, tubuhku terasa lemas, badanku gemetar. Tangisku tahan tertahankan. Aku seperti kehilangan pijakan. Bukan karena jijik, bukan karena marah, tapi karena aku tidak pernah membayangkan kenyataan seperti itu. Aku menangis. Dylan juga menangis. Malam itu, rumah kami dipenuhi keheningan. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Hanya dua orang yang sama-sama terluka. Aku sudah lama meninggalkan semuanya, katanya lirih. Aku hanya ingin hidup normal. Aku ingin punya keluarga. Aku ingin menjadi suami yang baik. Aku menatapnya. Wajahnya terlihat sangat sedih, seperti seseorang yang bertahan-tahan hidup dengan rasa bersalah. Lalu, penginapan itu tempat istirahat. Aku sering menginap kalau terlalu lelah. Karyawan yang bersamaku juga menyewa kamar sendiri. Aku tidak berbohong. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal yang kulihat jelas malam itu, penyesalan di wajahnya nyata. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Aku sering duduk sendirian, merenung, menangis, diam-diam, memikirkan masa depanku, memikirkan pernikahanku, memikirkan semua mimpi yang dulu kubangun. Namun di tengah semua kebingungan itu, aku juga melihat sesuatu. Dylan berubah. Ia semakin perhatian, semakin lembut, semakin berusaha membuatku bahagia. Ia selalu memastikan aku makan tepat waktu, mengantarku kemanapun aku ingin pergi, mendengarkan setiap keluh kesahku, bahkan sering menyiapkan sarapan sebelum berangkat bekerja. Perlahan, aku mulai memahami satu hal. Kadang hidup tidak memberikan pasangan yang sempurna. Kadang hidup hanya memberikan seseorang yang sedang berjuang memperbaiki dirinya, seseorang yang membawa luka, seseorang yang membawa penyesalan, seseorang yang juga ingin dicintai meski tidak sempurna. Sampai hari ini, aku masih bersama Dylan, masih belajar menerima kenyataan, masih belajar memahami hidup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah semua luka ini benar-benar akan sembuh. Tapi setiap kali melihat Dylan tersenyum dan berusaha menjadi lebih baik, aku sadar bahwa manusia memang bisa berubah. Dan terkadang ujian terbesar dalam sebuah pernikahan bukanlah kemiskinan atau pertengkaran, melainkan saat kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Lalu kita harus memilih, pergi membawa luka, atau bertahan sambil belajar menerima bahwa tidak semua kisah cinta lahir dari kesempurnaan.